Saudara, jika biasanya harian Kompas menyajikan satu foto besar di halaman mukanya, ada yang berbeda di harian Kompas yang terbit hari ini, Jumat 8 September 2023. Ada banyak foto yang disajikan di halaman muka. Foto-foto ini merupakan kumpulan foto yang kemarin jadi di KTT ASEAN begitu. Dalam foto ini tampak juga ada Presiden Jokowi bersama sejumlah pemimpin negara di ASEAN dan juga di dunia. Berjudul besar kita lihat bersama, ASEAN jadi poros perdamaian dunia. Di sini diangkat ataupun menyoroti soal KTT ASEAN di Jakarta dengan judul besar ASEAN jadi poros perdamaian dunia. Menggunakan masa keketuaannya dan menandainya sebagai tema ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Indonesia menempatkan ASEAN sebagai jangkar perdamaian dan kemakmuran dunia. Para pemimpin negara perlu memastikan Asia Tenggara dan juga kawasan sekitarnya tetap damai, stabil, dan yang paling penting menuju kemakmuran. Untuk itu setiap pemimpin negara memiliki tanggung jawab bersama untuk tak menciptakan konflik baru dan meredam ketegangan. Presiden Joko Widodo dalam keterangan persnya ini sesuai menutup rangkaian konferensi tingkat tinggi ke-43 ASEAN di Jakarta Convention Center Jakarta menyampaikan KTT berjalan lancar kendati situasi sulit. Upaya menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran kawasan dinilai membawa hasil. Dan disebutkan pula bahwa KTT ASEAN yang diselenggarakan di Jakarta ini menghasilkan sejumlah kesepakatan yang menguntungkan bagi ASEAN dan khususnya bagi Indonesia. Kita bergeser sedikit ke bagian kiri, masih di halaman muka harian Kompas hari ini. Nah ini dia. Berjudul besar, vonis sesuai tuntutan tetapi restitusi ringan. Ini terkait dengan kasus Mario Dandi. Dua penganiaya berat terhadap Kristalino David Ozora, yakni Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas, divonis sesuai dengan tuntutan jaksa. Namun saudara, hakim meringankan putusan terkait pembayaran biaya ganti rugi atau restitusi terdakwa terhadap korban. Dalam sidang pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin, Mario divonis selama 12 tahun penjara, sedangkan Shane 5 tahun penjara. Mario diwajibkan untuk membayar restitusi kepada korban sebesar 25 miliar rupiah. Putusan restitusi Mario lebih ringan daripada tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntut Mario dan Shane membayar masing-masing 120 miliar rupiah. Adapun Shane Lucas diputuskan tidak wajib membayar restitusi. Ketua Majelis Hakim Alimin Ribut Sujono saat membacakan putusan menyatakan perbuatan Mario yang sadis dan kejam, bahkan menikmati penganiayaan hingga melakukan selebrasi dan menyebarkan rekaman video penganiayaan menjadi pemberat hukuman. Adapun pertimbangan yang meringankan hukuman tidak ada. Kita beralih ke informasi lainnya, bukan hanya di halaman muka, ada juga berita penting di halaman 15 harian Kompas hari ini. Nah ini dia, berjudul Muhaimin 5 jam di KPK. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi periode 2009 hingga 2014, Muhaimin Iskandar atau lebih akrab disapa Caimin, diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi selama 5 jam. Ia diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia tahun 2012 yang terjadi di kementerian yang saat itu ia pimpin. Muhaimin berharap keterangan yang ia berikan bisa membantu menyelesaikan kasus tersebut. Semua informasi ini bisa Anda baca lebih lengkap di harian Kompas yang terbit hari ini Jumat 8 September 2023 dan Anda juga bisa membacanya secara daring di kompas.id.